Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita masih ada di tema 1, yaitu hidup rukun, tema 3, pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu mengamati. Bacalah percakapan berikut dengan teliti. Masuklah ke kelas dengan tertib, anak-anak. Iya, Bu. Kemudian di sebelahnya ada percakapan lagi. Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Iya, Bu, kata Nina. Nah, sekarang kita amati lagi. Duduklah di bangku kalian masing-masing, kata Bu Guru. Kemudian yang sebelah lagi, angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil, ya. Baik, Bu Guru, kata anak-anak. Ya, setelah Ibu membacakan percakapan tadi, kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Nah, dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Berarti kita akan membahas tentang apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Ada yang tahu kalimat perintah itu artinya apa? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau kah. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan dan dilengkapi dengan kata tolong. Contoh, 1. Bacalah buku itu. Yang kedua, ambilkan pulpen di laci. 3. Tolong buka pintu, Nin. Yang keempat, matikan lampu. Nah, tadi ciri-ciri kalimat perintah itu harus diakhiri dengan kata kan atau lah. Ini ada kalimat kata lah, kemudian ada kata kan, dan diakhiri dengan tanda seru. Tidak lupa mengucapkan kata tolong di dalam kalimat perintah. Kita mengucapkannya dengan kata sopan, oke? Oke, setelah kita mengetahui apa itu arti kalimat perintah dan apa saja ciri-cirinya, sekarang kita lengkapilah kalimat berikut untuk menjadi kalimat perintah. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut adalah masuklah. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Kata yang tepat adalah kata jagalah. Jagalah kebersihan kelas. Dan yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Kata yang tepat adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik buku di rak agar terlihat rapi. Kata yang tepat adalah tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Yang terakhir, sampah pada tempatnya. Kata yang tepat adalah buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah beberapa contoh untuk membuat kalimat perintah. Dilengkapi dengan kata lah, kemudian dan diakhiri dengan tanda seru.
alat gambar yang mereka gunakan. Deli mewarnai menggunakan pensil warna, Nina mewarnai menggunakan krayon, dan Tony mewarnai menggunakan spidol. Oke, sekarang kita sebutkan perbedaan alat-alat mewarnai. Pensil warna hasilnya tipis dan halus. Krayon hasilnya tebal dan kasar. Spidol hasilnya tebal dan halus. Ini adalah perbedaan alat-alat mewarnai. Berikut adalah contoh-contoh gambar menggunakan krayon, menggunakan pensil warna, dan menggunakan spidol. Tadi kalau kita menggunakan krayon, hasilnya tebal dan kasar. Kalau kita menggunakan pensil warna, hasilnya tipis dan halus. Dan yang terakhir, kalau kita menggunakan spidol, hasilnya tebal dan halus. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan untuk mewarnai. Kalian bebas memilih mau mewarnai menggunakan krayon, menggunakan pensil warna, atau spidol. Oke, sekarang kita berhitung. Ibu mempunyai satu contoh soal. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Kamu dapat menjumlahkannya menggunakan kubus satuan. Ini ada contoh kubus satuan yang jumlahnya 146 krayon. Ini yang pertama. Yang kedua, jumlah kubus satuannya ada 217 pensil warna. Nah, dari yang kedua ini kita jumlahkan 146 ditambah 217. 6, kita hitung mulai dari bagian sebelah kanan dulu. Atau kita hitungnya dari satuan terlebih dahulu. Bukan ratusan dulu ya, ingat satuan terlebih dahulu. Kita hitung satuannya, 6 ditambah 7 sama dengan 13. 3 kita tulis di sini, kita letakkan setara dengan satuan. Kemudian 10-nya, karena jawabannya 13, berarti kan 3 sudah kita letakkan di angka satuan nih. Kemudian masih ada sisa 10. 10 itu kita letakkan di puluhan. Baru kita jumlahkan puluhannya. 40 ditambah 10. Berarti 50. Ingat lagi, tadi kita sudah menyimpan 10 dari satuan. Berarti 50 ditambah 10 sama dengan 60. Oke, puluhan dan satuan sudah kita jumlahkan. Lanjut ke ratusannya. 100 ditambah 200. Hasilnya 300. Jadi, 146 ditambah 217 hasilnya 363. Nah, selain kita menggunakan kubus satuan untuk menjumlahkan, kita dapat menjumlahkan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Di sini Ibu ada satu soal lagi. Kita cara mengerjakannya dengan bersusun panjang terlebih dahulu. 237 ditambah 145. Ingat, cara menjumlahkan itu kita jumlahkan dari sebelah kanan terlebih dahulu atau satuan dulu kita hitung. Berarti di sini satuannya ada 7 dan 5. 7 ditambah 5 hasilnya 12. Baru kita ke puluhannya.
yaitu 30 ditambah 40, hasilnya 70. 200 ditambah 100, hasilnya 300. Apakah jawabannya 370 12? Belum tepat. Kita rincikan lagi ya. 12-nya itu kita pecahkan lagi menjadi puluhan dan satuan. Angka 2-nya menjadi angka satuan. Kemudian 10-nya kita jadikan puluhan. Baru deh 70-nya kita turunkan karena tidak dapat dipecah lagi. Ratusannya kita turunkan. Nah, kalau seperti ini apakah sudah menemukan jawabannya? Menjadi 370 10 2. Tidak, masih belum tepat. Kita jumlahkan lagi. Satuannya kita turunkan angka 2-nya ke bawah. Baru deh kita jumlahkan puluhannya. Kenapa kita jumlahkan puluhan? Karena di sini puluhannya ada 2. Supaya menjadi 1, kita jumlahkan dulu. 70 ditambah 10 sama dengan 80. Ratusannya kita turunkan lagi. 300. Nah, ini sudah terlihat nih. 300 ditambah 80 ditambah 2 hasilnya 382. Jadi 237 ditambah 145 hasilnya 382. Nah, sekarang cara bersusun pendek. Angkanya tetap sama, 237 ditambah 145. Ingat, mau cara bersusun panjang atau bersusun pendek, kita selalu menjumlahkan di sebelah kanan dulu atau satuan dulu. Kita ulang lagi, 77 ditambah 5 sama dengan 12. 2 kita letakkan di angka satuan. Kemudian simpan angka satunya di puluhan. Lanjut, kita hitung 3 ditambah 4. Berapa? 3 ditambah 4? 7. Kemudian kita masih ingat nih, kita menyimpan angka 1 di atas puluhannya. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, terakhir kita hitung 2 ditambah 1. Kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya sama 382. Yang berbeda hanya pengerjaannya. Ada susun panjang atau pendek. Oke, sekian materi yang Ibu berikan hari ini. Semoga kalian semua paham dengan materinya. Hari ini tugasnya kalian mengerjakan buku tematik 2A halaman 61. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menjaga kesehatan kalian di rumah masing-masing.